kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih sebelumnya kalian sudah tonton video ini. Ini konten pertama kali saya. Pertama banget saya buat konten ini. Konten ini akan saya bahas tentang segala informasi yang menarik untuk kita bahas, sob. Jadi jika kalian memang suka dengan konten-konten misteri, sejarah, atau mitos-mitos, kalian komen di bawah ya, mungkin kita akan bahas. Langsung aja, kali ini saya akan membahas tentang, sesuai judul ya, tentang 5 misteri Candi Borobudur. Baik, langsung ke pembahasan kita ya. Kalian semua pasti tahu Candi Borobudur. Salah satu bangunan peninggalan sejarah ini beralamat di salah satu daerah Jawa Tengah, tepatnya di Magelang. Candi Borobudur ini ditetapkan menjadi salah satu situs peninggalan dunia oleh pihak UNESCO pada tahun 1991. Wah, kita harus bangga ya sob, sebagai warga negara Indonesia, karena di negara kita ini ada salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ternyata salah satu faktor yang melatar belakanginya adalah faktor unik dan langka dari Candi Borobudur ini. Namun dari itu ternyata banyak sekali misteri dari satu bangunan Candi Borobudur ini yang diperbincangkan di kalangan masyarakat umum. Banyak yang mengatakan bahwa misteri Candi Borobudur ini sebuah replika alam semesta. Berikut 5 misteri Candi Borobudur. 1. Bagaimana Candi Borobudur ini dibuat? Jadi bangunan sebesar ini, bagaimana proses pembuatan dan berdirinya bangunan ini. Hal pertama yang menjadi misteri di kalangan masyarakat umum adalah tentang bagaimana Candi Borobudur ini dibangun. Menurut informasi yang saya cari di searching di Google atau yang lainnya, Candi Borobudur ini dibangun sekitar tahun 750 sampai 850 Masehi dan selesai sekitar tahun 1018 Masehi. Tentu hal ini menjadi sebuah pertanyaan, sedangkan pada zaman tersebut mustahil rasanya ada inovasi atau alat canggih yang bisa membangun candi yang sangat besar dan megah ini. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Wajar kita berpikir mustahil karena di tahun tersebut belum ada alat secanggih sekarang. Namun yang terjadi sob, candi tersebut bisa berdiri secara megah dan memperlihatkan kegagahannya sampai detik ini, sampai sekarang. Misteri nomor 2, patung yang belum selesai. Misteri kedua yang banyak merebak di masyarakat umum adalah tentang patung yang belum selesai. Ya, patung yang dimaksud ini adalah patung Buddha terbesar di kawasan candi tersebut yang belum terselesaikan sampai sekarang. Bagi kalian yang ingin berkunjung sana dan ingin melihat patung tersebut, kalian bisa mengunjungi di kawasan Museum Karuna Wibangsa. Banyak versi yang mengatakan mengapa patung Buddha ini tak diselesaikan dalam tahap pengerjaannya. Namun ada beberapa bacaan mengenai tentang bagaimana patung ini tidak diselesaikan. Ada salah satu informasi, jadi kenapa patung ini tidak diselesaikan? Hal ini disebabkan bahwa sifat orang Buddha adalah sunyata. Jadi sunyata itu menurut informasi yang saya cari, sunyata itu berarti ketiadaan. Maka wajar saja jika patung ini tidak diselesaikan pengerjaannya, karena memang sudah seharusnya dan sewajarnya dibiarkan kosong. Baik, nomor 3. Siapa arsitek Candi Borobudur? Yang ketiga, karena bangunan ini megah dan kuat sampai sekarang ini,
timbullah misteri ini. Siapa orang atau arsitek dari pembangunan Candi Borobudur ini? Banyak versi dari sumber yang mengatakan bahwa sosok Gunadarma adalah sosok di balik pembangunan Candi Borobudur. Baik, siapa Gunadarma tersebut? Banyak pula versi tentang Gunadarma. Menurut info, jadi ceritanya seseorang yang bernama Gunadarma berdiri di sebuah gunung di kerajaan Sailendra. Di hadapannya tampak sebuah danau dikelilingi 7 gunung. Di tengah danau berdiri sebuah bukit. Dari danau itu mengalir sungai berkelok-kelok, sebuah pemandangan yang luar biasa indah. Sayangnya, 2 dari 7 gunung tersebut yang mengelilingi termasuk gunung aktif, yaitu 1 Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Alam kerajaan Sailendra subur dan indah, namun rawan bencana nih sob. Begitu pula Gunadarma. Gunadarma adalah sosok yang bertaat agama Buddha dan dia ingin kerajaannya selamat dari bencana. Terlintas di pikirannya bagaimana jika di tengah danau tersebut dibangun tempat ibadah supaya Tuhan melindungi manusia dari bencana. Gunadarma merancang tempat ibadat berbentuk bunga teratai. Bunga teratai raksasa yang mekar di tengah danau dan dikelilingi oleh 7 gunung. 4. Candi Borobudur pernah hilang. Tersiar kabar pada zaman dahulu, candi tersebut pernah hilang secara tiba-tiba. Jadi kesimpang siuran berita ini semakin tidak jelas. Pasalnya hilangnya Candi Borobudur ini pada kejadian meletusnya Gunung Merapi pada zaman itu. Jadi Candi Borobudur ini hilang karena letusan Gunung Merapi. Erupsi yang ditimbulkan dari letusan Gunung Merapi pada zaman itu membuat seluruh bagian Candi Borobudur ini tertutup oleh abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi. Belum lagi ditambah tumbuhan semak belukar dan pepohonan semakin membuat Candi Borobudur ini tidak terlihat dari kejauhan. Yang terlihat hanya seperti gundukan tanah yang tinggi seperti sebuah perbukitan. Jadi karena Gunung Merapi, jadi Candi Borobudur ini tertutup karena letusannya. Tapi kita nggak tahu juga ya, soalnya pada zaman itu kan mustahil juga sebuah candi sebesar itu bisa hilang begitu saja tanpa ada situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk menutupi candi tersebut. 5. Candi Borobudur menjadi sebuah jam raksasa. Selanjutnya, mitos yang berkembang di kalangan masyarakat nih sob, adalah mengenai anggapan bahwa Candi Borobudur menjadi sebuah jam raksasa. Hal yang mendasari perihal Candi Borobudur menjadi sebuah jam raksasa adalah sebuah fakta yang menunjukkan bahwa di candi tersebut yang memiliki 72 stupa yang memiliki bentuk seperti lonceng terbalik. Stupa-stupa tersebut berada di bagian paling atas dari candi ini. Jarum jam akan muncul ketika matahari menyinari stupa yang paling besar, dan tentunya jam raksasa akan muncul dan bisa hanya dari bagian atas Candi Borobudur. Jadi kalau kita dari atas nih, jadi setiap pagi tuh matahari terbit, kita baru bisa lihat tuh jarum jam raksasa. Oke, kalian sudah pernah lihat mungkin bisa komen di bawah. Ya, itulah sob 5 misteri
dari Candi Borobudur. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kalian, semoga bisa menjadi wawasan, dan mohon maaf jika dari awal sampai akhir video ini ada salah-salah kata atau salah-salah informasi. Kalian bisa benarkan dan komen di bawah ya. Jika kalian mendukung channel ini, tolong subscribe, bagikan. Tetap cintai Indonesia, cintai budayamu. Salam damai.